Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fikrah falsafiyah. Sama rata adalah keanehan dan kezaliman. Banyak orang yang kurang beruntung hidupnya bertanya, mengapa saya selalu dirundung sial, kegagalan, dan kesulitan? Sementara si Amir selalu hidup dalam kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan. Juga ada yang bertanya, mengapa saya selalu didera penyakit, sementara si Amin selalu sehat, selalu tampak bugar dan energik? Dan juga ada wanita yang bertanya, mengapa wajah saya tidak cantik si Aini? Dan seorang mahasiswa atau pelajar bertanya, mengapa saya sulit menerima pelajaran? Dan yang lainnya bertanya tentang apa yang dialami, mengapa. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, salah satu dari hikmah percaya kepada keadilan Tuhan, keadilan Allah, adalah keyakinan terhadap ketidakmestian, maksudnya di beberapa tempat, dan bahkan ketidakbolehan kesamaan, harus tidak boleh sama, di banyak objek dan keberadaan. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa adil Allah, keadilan Tuhan, bukanlah sama rata, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan Tuhan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau semua jenis kelamin manusia itu sama, wajah manusia itu sama, pekerjaan manusia itu sama, posisi sosialnya juga sama, pandainya sama, bodohnya sama, kuatnya sama, lemahnya sama, perasaannya sama, akalnya sama, dan seterusnya, maka bagaimana manusia bisa bertahan hidup yang semacam itu walau sehari saja? Kalau perempuan sama dengan laki-laki, maka laki-laki tidak ada yang suka wanita. Begitu pula sebaliknya. Seorang laki-laki menyintai seorang perempuan karena dalam diri perempuan itu ada sesuatu yang diinginkan laki-laki. Yang laki-laki itu tidak punya. Maka dia menginginkan sesuatu yang ada di perempuan. Dengan demikian, terjadilah daya tarik antara laki-laki dan perempuan. Ketika sepasang suami istri sama-sama lebih suka menggunakan perasaannya, maka bagaimana suaminya akan menghadapi ujian persaingan di pasar, di kantor, di pabrik, di ladang dan sawah, di panggang matahari ketika bekerja. Tapi laki-laki menggunakan akalnya. Karena pada umumnya suami lebih kasar dan tegas lantaran tuntutan pekerjaannya yang membutuhkan akal. Atau kalau suami istri sama-sama lebih cenderung menggunakan akalnya, maka siapa yang akan melompat bangun di tengah malam manakala anak bayinya menangis? Karena kalau sama-sama menggunakan akal, maka si istri juga telah menggunakan akalnya, bukan perasaannya ketika mau tidur. Yakni, istri itu akan menyusui anaknya, memasang pengaman di tempat tidur bayinya dari kemungkinan serangan binatang serangga, misalnya diselambui supaya tidak diganggu nyamuk, dan kaki ranjangnya dililiti kain yang disiram minyak tanah supaya tidak dinaiki kalajengking, dan seterusnya. Nah, ketika sudah demikian, maka tangisan bayinya tidak akan membuat sang ibu bangun di tengah malam, karena akalnya mengatakan tangisan bayinya tidaklah membahayakan. Akan tapi, bisa saja ketika pagi tiba, ternyata bayinya sudah mati. Karena digigit ular yang jatuh dari atap rumahnya yang tidak bisa dibendung oleh selambu lembutnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketidaksamaan kodrat yang ada pada manusia dan alam semesta ini sudah pada tempatnya. Dan tidak ada maksud perendahan dari ciptaan yang memiliki kekurangan dari satu sudut. Karena masing-masing memiliki kelebihan di samping kekurangannya itu. Tujuannya supaya saling mengisi. Dan penciptaannya telah pula disesuaikan dengan tujuan penciptaannya. Justru kebanyakan dari kesamaan itu adalah keanehan. Aneh kalau semuanya itu sama.
Justru kebanyakan dari kesamaan itu adalah keanehan dan kezaliman. Kalau semua orang di suatu negara adalah presiden, lalu siapa yang akan jadi rakyatnya? Begitu pula sebaliknya. Kalau semua pekerja dibayar sama, maka pasti akan terjadi kezaliman. Karena pegawai yang ada memiliki berbagai perbedaan. Ada yang sudah lama bekerja dan ada yang baru. Ada yang sekolah tinggi dan ada yang rendah. Ada pegawai biasa dan ada yang manajer dan seterusnya. Nah, kalau bayarannya disamakan semuanya, maka jelas penganiayaan telah terjadi di kantor tersebut. Sama rata itu adalah keadilan. Sama rata itu adalah keadilan. Manakala semua kondisi objeknya sama dalam segala sisi. Dan yang seperti ini tidak memiliki keberadaan nyata dalam kehidupan kecuali sedikit. Oleh karena itu, feminisme adalah suatu tuntutan terhadap keanehan dan kelucuan. Feminisme adalah suatu tuntutan terhadap keanehan dan kelucuan. Mengapa? Karena secara akal mudah dan akal gamblang dapat dimengerti dan dipahami dengan yakin bahwa kedua insan laki-laki dan perempuan ini memiliki begitu banyak perbedaan, baik fisik atau mentalnya. Maka hak-hak keduanya harus dibedakan. Begitu pula kewajibannya. Jadi, feminisme itu sebenarnya bukan menuntut kesamaan hak, karena pemilik haknya memang tidak sama. Yang satu laki-laki dan yang satunya perempuan. Mulai dari tubuhnya, matanya, kulitnya, suaranya, beda semua. Jadi feminisme itu sebenarnya bukan menuntut kesamaan hak. Karena pemilik haknya memang tidak sama, akan tapi menuntut keinginan menjadi laki-laki. Mereka hanya menuntut kesamaan hak, manakala seperti menghadapi hak menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, dan yang enak-enak lainnya. Tapi tidak mau menerima hak, manakala diberi giliran patroli keliling menjaga maling atau pencuri, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan berat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.